Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas materi dari listrik statis, tepatnya materi mengenai gaya kolom atau gaya listrik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 3. Perhatikan gambar. Agar tidak mengalami gaya kolom, muatan negatif 4 mikrokolom harus diletakkan pada jarak bla 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 cm dari Ki A dan bla 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 cm dari Ki B. Nah, jadi ceritanya muatan negatif 4 itu adalah muatan yang ketiga, ya. Atau bisa kita tuliskan sebagai Ki C. Karena di sini ada Ki A 8 mikrokolom, Ki B 2 mikrokolom, berarti negatif 4 mikrokolom itu adalah Ki C. Nah, maksudnya adalah Ki C ini harus ditaruh di mana sih supaya tidak ada gaya kolom, ya, atau gaya kolomnya itu bernilai 0. Untuk tipe soal seperti ini, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah adik-adik harus menentukan terlebih dahulu di mana posisi dari Ki C-nya. Apakah di sebelah kiri Ki A, ya, apakah di tengah atau di sebelah kanan Ki B. Nah, jadi langsung aja kita gambarin ketiga posisinya. Jadi yang ini adalah Ki C. Kemudian syaratnya, ya, agar sigma Fc sama dengan 0, nanti gaya yang bekerja pada Ki C itu harus berlawanan arah. Jadi satunya ke kanan dan yang lainnya ke kiri. Ini adalah syarat mutlaknya. Oke ya, kita cek satu-satu dari Ki C yang posisinya di sebelah kiri. Nah, cara ceknya gini, kita lihat bagaimana hubungan antara Ki C, ini Ki C ya, dengan Ki A. Nah, karena dia berbeda jenis, berarti arah dari Ki C itu menuju Ki A, sehingga panahnya ke kanan. Nah, ini adalah FCA atau gaya kolom muatan C akibat muatan A. Kemudian cek lagi bagaimana Ki C dengan Ki B. Karena dia berbeda jenis sehingga akan tarik-menarik. Berarti arah panahnya juga ke kanan. Nah, apakah ini sesuai dengan syarat tadi? Tentu saja tidak, karena kedua panahnya ini ke kanan. Nah, kemudian tinggal kita cek untuk posisi yang lain. Kita cek dulu di posisi yang paling kanan. Sebaliknya, kalau dia posisinya di sebelah kanan, maka semua panahnya akan mengarah ke kiri, ya kan? Karena dia akan tarik-menarik. Dan tentunya ini juga tidak sesuai dengan syarat yang tadi. Nah, artinya satu-satunya posisi adalah di tengah. Kalau nggak percaya kita cek ya. Kita cek antara muatan Ki C dengan B. Mereka tarik-menarik ya, berarti panahnya ke kanan. Kemudian Ki C dengan Ki A. Karena berbeda jenis, maka tarik-menarik juga dan arahnya adalah ke kiri. Nah, ini udah jelas ya, dia sesuai dengan syarat yang tadi. Dia harus berbeda untuk arah panahnya. Selanjutnya kita tinggal menentukan jaraknya. Kalau dia ada FCA berarti juga ada RCA. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa jarak antara muatan C dengan muatan A, maka kita tuliskan sebagai X. Nah, kenapa nggak 7,5? Karena kita nggak tahu nih apakah muatan C ini dia tepat di tengah atau enggak. Apakah dia posisinya agak ke sini, ke kiri, ataupun agak ke kanan, kita nggak tahu. Yang kita tahu itu dia hanya di antara muatan A dan B, sehingga untuk jarak antara C dan A boleh kita tuliskan sebagai X. Kemudian untuk RCB berarti 15 dikurang X. Karena gini, totalnya itu adalah 15 ya. 15 sama dengan berarti RCA tambah RCB, ya kan? RCA ditambah RCB. Berarti RCA-nya adalah X. X-nya pindah ruas ke kiri, jadinya negatif X. Nah, berarti RCB-nya itu adalah 15 dikurang X. Jadi datangnya dari sana ya. Ini untuk data yang diketahui, silahkan dicatat ya. Kita langsung aja masuk ke perhitungannya. Nah, di sini kita buat sigma Fc sama dengan 0. Di mana FCB-nya positif dan FCA-nya negatif. Karena kita lihat dari panahnya.
yang di tengah. FCB-nya positif ya, FCA-nya negatif. Karena FCB ke kanan dan FCA-nya ke kiri, berarti negatif. Oke ya, kita lanjut. Kemudian FCA-nya pindahin ke ruas kanan menjadi positif FCA. Sehingga menjadi seperti ini. Lalu tinggal masukin persamaan dari gaya kolom untuk dua buah muatan yang K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, dalam hal ini untuk Q-nya kita ganti dengan QC, QB. R-nya pun juga kita ganti dengan RCB untuk yang FCB. Kalau dia FCA, jadinya berarti K, QC, QA per RCA kuadrat. Kemudian yang sama kita coret. KQC dicoret. Sehingga menjadi QB per RCB kuadrat sama dengan QA per RCA kuadrat. Terakhir tinggal masukin aja angkanya, QB 2, kemudian masukin RCB, masukin QA dan RCA. Lalu tinggal dikumpulin yang sejenis ya. Duanya pindahin ke posisi X kuadrat maksudnya, dan X kuadrat pindahin ke posisi 2. Jadi dia change. Kemudian jadinya kan berarti X kuadrat per 15 dikurang X kuadrat. Nah, kuadratnya ini kita keluarin, kemudian kita kurung. Nah, kemudian tinggal disederhanakan. 8 dibagi 2 itu berarti 4. Kemudian kedua ruas kita akarkan. Kenapa? Karena di sini dia ada kuadrat. Nah, kemudian hasil kuadrat dari angka yang ini itu adalah angkanya sendiri, yaitu X per 15 dikurang X. Karena semisal dia akar 5 kuadrat, berarti hasilnya adalah 5. Yaitu angka dia sendiri kan, angkanya adalah 5, berarti hasilnya adalah 5. Kemudian akar dari 4 adalah 2. Lalu tinggal kali silang aja. 15 dikali 2 ya, jadinya gini, 2 dikali 15 dikurang X sama dengan X. 2 dikali 15 itu adalah 30, kemudian 2 dikali min X adalah min 2X. Kemudian tinggal X-nya ditulis saja. Kemudian tinggal kumpulin yang ada X-nya, berarti X tambah 2X sama dengan 30, atau 3X sama dengan 30. X-nya berarti 30 dibagi 3. Dapatnya adalah 10 cm. Jaraknya berarti 10 cm antara muatan C dengan muatan A yang di sini. Di sini dia jaraknya 10 cm. Berarti logikanya kalau jarak keduanya ini ya, dari A ke B itu dia 15 cm. Dari sini ke sini itu 15 cm. Kalau yang ini 10, berarti logikanya di B adalah 5, ya kan? 10 tambah 5 adalah 15. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya QC itu diletakkan pada 10 cm di sebelah kanan QA dan 5 cm di sebelah kiri QB. Kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 4. Perhatikan gambar. Apabila QA sama dengan QB sama dengan 1 mikrokolom, tentukanlah gaya kolom yang dialami muatan QB. Di sini sudah saya tulis ya untuk data yang diketahui, dan udah saya ubah juga satuannya baik ke kolom maupun ke meter. Kemudian tinggal kita bahas saja. Nah, karena yang ditanyakan adalah muatan QB, maka F-nya adalah FB. Sehingga kita harus berfokus pada muatan QB. Bagaimana QB dengan QA dan juga bagaimana QB dengan QC. Kita lihat hubungan antara QB dengan QC. Mereka sejenis, berarti tolak menolak. Arah panahnya menjauhi muatan C, berarti ke kiri. Kemudian B dengan A. Karena sejenis berarti arahnya juga tolak menolak, yaitu ke bawah. Nah, F-nya berarti yang ini. F-nya. Nah, tetanya itu adalah sudut yang dibentuk antara FBC dengan FBA. Kira-kira berapa sudutnya? Kalau kita lihat, ini kan dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau siku-siku berarti tetanya itu sebesar 90 derajat. Nah, untuk menghitung nilai dari FB-nya kita gunakan persamaan yang ini.
Tapi karena tetanya 90 ya dan cos 90 adalah 0, sehingga persamaannya berubah menjadi seperti ini. Karena kalau seandainya yang ini kita ganti dengan cos 90 yaitu 0, kemudian dikalikan dengan semua angka ini, maka hasilnya adalah 0 ya, sehingga hanya berlaku persamaan yang ini saja. Nah, untuk konsep yang ini ya, untuk yang FB sama dengan akar FBA kuadrat tambah FBC kuadrat, rumus yang ini itu hanya berlaku apabila tetanya 90 derajat. Selain itu, misalnya 30, 60, dan seterusnya, rumus yang digunakan adalah rumus yang ini. Kemudian tinggal kita hitung aja nilai FBA-nya dengan menggunakan persamaan K QA QB per RBA kuadrat. Masukin K-nya, ketetapan ya, 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian masukin QA dan QB dan RBA-nya. Jangan lupa dikuadratkan. Kemudian tinggal dikali aja. 9 dikali 1 dikali 1 berarti 9. Kemudian 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 10 pangkat minus 6 berarti pangkatnya dijumlah. 10 pangkat 9 ditambah minus 6 ya. 9 tambah min 6 berarti berapa? 3 kan? Kemudian 3 tambah minus 6 berarti min 3. Kita dapatnya berarti 9 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian per 3 dikuadratkan 9. Kemudian 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Nah, kalau 10 pangkat minus 2 dikuadratkan berarti pangkat yang ini dikali. Artinya minus 2 dikali 2, yaitu minus 4. Sehingga diperoleh 9 dikali 10 pangkat minus 4. Terakhir tinggal disederhanakan aja. 9 sama 9 dibagi, kemudian 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 4. Nah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Artinya 10 pangkat minus 3 dikurang min 4 atau min 3 tambah 4 yaitu 10 pangkat 1. Oleh sebab itu hasilnya adalah 10 Newton. Paham ya? Dengan cara yang sama kita kerjakan untuk mencari FBC nya. Ini ya caranya sama seperti yang udah saya jelasin tadi. Nah, kemudian tinggal dimasukin ke persamaan ini. FB sama dengan FBA kuadrat tambah FBC kuadrat. Kemudian nilai FBA dan FBC masukin ke persamaan ini. FBA-nya 10, FBC-nya 5,6, kemudian dikuadratin dapatnya adalah 31,36 dan 10 kuadrat adalah 100. Dijumlah dapatnya 131,36 dan diakarin hasilnya adalah 11,4 Newton. Artinya gaya kolom pada muatan B sebesar 11,4 Newton. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.